Terbongkar, drama terbaru 57 pecatan KPK, ngalahin sinetron ABG. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Drama adalah sebuah bentuk karya sastra. Penyebutan kata drama juga dipakai sehari-hari sebagai istilah yang berkonotasi negatif. Biasanya menggambarkan situasi yang diada-adakan, direka-reka, diperagakan sebagaimana sebuah tontonan drama. Tentunya, ini bukan karya sastra, namun hanya sekedar akal-akalan untuk memberikan kesan tertentu, untuk menciptakan narasi tertentu, untuk memengkaruhi targetnya, agar percaya pada kondisi dan situasi yang dibikin drama itu. Kayak anak ABG di sekolahan yang cari perhatian dengan memainkan drama, sama halnya dengan politisi yang memainkan drama terzalimi, playing victim, dan mencari sensasi dan juga perhatian publik. Jika ada sebuah lembaga negara yang tugasnya menangani masalah serius, namun juga mempertontonkan drama lebay, maka apa yang akan didapat ketika drama itu terbongkar? Ya, kecaman dan tertawaan dari publik kan? Itulah yang terjadi di KPK. Oknum-oknum pegawainya sangat fasih memainkan drama, khususnya mereka yang kerap jadi bahan pemberitaan media, yakni mereka yang tidak lolos tes TWK dan dianggap tidak bisa lagi dibina. Sehingga pilihan satu-satunya buat mereka adalah diberhentikan alias dipecat. Salah satu dari mereka yang paling banyak diberitakan oleh media adalah Novel Baswedan. Novel ini sepertinya jadi hobi main drama. Terlihat dari pernyataan yang plin-plan. Contohnya, entah sudah berapa kali diberitakan di media massa bahwa Novel ingin keluar dari KPK. Pasca revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, Novel sudah menyebut-nyebut keinginannya untuk keluar dari KPK. Kemudian hal itu dia ulangi lagi pada tahun 2020. Misalnya, saat dia berbincang dengan Karni Ilyas dalam video YouTube pada bulan November 2020. Lalu dia ulangi lagi pada bulan Juni tahun ini, pasca hasil asesmen TWK diumumkan. Novel menceritakan lagi bahwa dia sudah ingin mengundurkan diri dari KPK sejak 2019. Ya, kalau mau keluar dari KPK, kenapa Novel terus saja omdo atau omong doang? Ngapain diserukan sendiri, tapi tidak juga direalisasikan? Iya kan? Sementara dalam tahun 2020, ada 43 pegawai KPK yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan, dari alasan keluarga, alasan pengembangan karir, hingga mempermasalahkan kondisi KPK. Kalau bukan drama, apa dong namanya? Lebay deh. Lucunya lagi, begitu sampai pada hari terakhir Novel dan 56 pegawai yang tidak lolos TWK di KPK, pada tanggal 30 September lalu, mereka menyatakan akan pergi ke Istana Negara, menemui Presiden Jokowi untuk menanyakan kepastian hukum status mereka, lalu kemudian menyiapkan langkah hukum gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Padahal seperti yang kita ketahui bersama, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan keputusan yang mendukung hasil tes TWK. Loh, katanya mau keluar, tapi begitu dipecat malah nggak terima. Jadi maunya apa nih? Drama lagi. Dan besoknya, Novel pun terus saja memainkan drama, memberi pernyataan lewat akun media sosialnya bahwa pada tanggal 30 September itu, dia dan kawan-kawannya itu resmi berhenti dengan hormat dari KPK, menyebut bahwa mereka keluar dengan kepala tegak karena menjaga integritas. Pernyataan ini menghiasi berbagai media, seolah Novel dan kawan-kawan mengundurkan diri dari KPK, padahal aslinya yang dipecat. Masa sekelas pegawai KPK tidak bisa membedakan antara berhenti dan diberhentikan? Pantesan, nggak bisa membedakan antara korupsi dan kelebihan bayar. Drama terus. Novel dan kawan-kawan memang kemudian mendapatkan tawaran untuk direkrut oleh Polri. Keinginan untuk merekrut 57 ex-pegawai KPK ini disampaikan langsung oleh Kapolri, Listio Sigit Prabowo. Menurut Kapolri, Presiden Jokowi sudah menyetujuinya. Sudah ada pertemuan awal antara para ex-pegawai KPK dengan tim Polri pada tanggal 4 Oktober lalu. Sesudah itu, pihak ex-pegawai KPK ini menyatakan siap berkontribusi di Polri. Terakhir, Polri sudah menegaskan bahwa tidak akan ada proses seleksi dalam perekrutan mereka. Nah, kurang enak gimana? Sementara banyak warga masyarakat yang kena PHK selama pandemi dan sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan baru. Harusnya 57 pejabat KPK ini bersyukur dengan solusi yang mereka dapatkan. Namun ternyata mereka malah memainkan drama baru. Ini terlihat dari serangkaian berita yang dirilis media sejak awal minggu ini. Coba kita lihat beberapa dari media itu, misalnya dari Tempo.co, Tribunnews.com, dan CNNindonesia.com. Narasinya serupa dan seragam, memposisikan 57 ex-pegawai KPK ini sebagai korban, playing victim lagi, drama lagi, dan sungguh lebay drama ini. Ketua KPK,
Firly Bahuri disebut terus sebagai pihak yang memecat mereka, memberi kesan semena-mena. Padahal sudah sesuai prosedur, sudah pula diperkuat dengan putusan MA dan MK. TWK pun jelas dipakai sebagai bagian dari proses seleksi calon PNS, tidak hanya di KPK. Lalu mereka ini juga langsung mendapatkan posisi di Polri. Kok ia masih sempat-sempatnya memainkan drama lagi? Tanpa ilmu tertentu, hanya bermodalkan nalar, para netizen pun sukses menguliti drama para ex-pejatan KPK ini. Misalnya dalam menanggapi berita dari Tempo.co yang disebarkan lewat akun Twitternya, para netizen ramai-ramai mengecam kelakuan mereka. Misalnya seorang netizen mengecam cara para ex-pejatan KPK ini mencari simpati, mempertanyakan kemana semua pengalaman di KPK dan ijazah yang mereka punya. Apa nggak laku buat mencari kerja? Katanya orang-orang terbaik, kau cari kerja saja nggak mampu? Netizen lain tanpa basa-basi menyebut tidak ada gunanya bagi 57 pejatan KPK itu untuk playing victim. Dipecat ya terima saja. Emangnya energi negeri ini dihabiskan cuma untuk mengurusi 57 orang itu saja? Ada pula netizen yang menyebut mereka manja. Ada yang menyarankan agar mereka jangan banyak gengsi, jangan hanya mengeluh. Reaksi yang menohok datang dari seorang dosen Fakultas Psikologi Universitas Pancasila AD Iva Wicaksono. Ade menyebut berita-berita yang beredar soal lewat media sosialnya, Ade menyebut berita-berita yang beredar soal ex-pejatan KPK sebagai upaya playing victim. Menurut Ade, banyak orang di PHK sejak pandemi. Ada yang tidak berpendidikan tinggi dan tidak mengiba-iba. Ade menyerukan agar para ex-pejatan KPK ini menghormati diri mereka sendiri dengan tidak bermain drama playing victim. Kalau sudah begini, siapa yang harusnya malu? Siapa lagi kalau bukan Novel dan kawan-kawan? Tanpa pikir lama, tanpa harus menjadi ahli, publik sudah bisa melihat bagaimana drama yang mereka mainkan. Bahkan publik bisa membalik drama itu menjadi senjata makan tuan bagi Novel dan kawan-kawan. Katanya hebat, tanpa cacat. Raja OTT, kenapa tidak bekerja saja dengan baik di lembaga lain seperti Polri? Atau bekerja di lembaga swadaya masyarakat anti korupsi? Gak perlu drama terus berulang kali? Atau memang sudah kecanduan main drama? Selalu dari kura-kura. Masuk daftar hitam Facebook, FPI, Rizik, Munarman, dan Novel, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Organisasi masyarakat seperti ex-FPI sebetulnya sudah lama masuk daftar hitam di Facebook, kemudian menyusul secara personal ada Rizik, Munarman, dan belakangan ada nama Novel Bamukmin yang konon sekjen PA 212. Bahkan berdasarkan info dari The Intercept, ada 400 organisasi di dunia yang masuk daftar hitam Facebook. Mereka dianggap memposting atau membuat konten-konten ujaran kebencian. Ujaran kebencian sendiri bermacam-macam, tidak hanya berakar dari masalah pengacauan saja. Ada soal agama, rasisme, suku, dan antar golongan. Faktanya banyak pula organisasi dari daratan Eropa dan dunia Barat yang juga masuk daftar hitam dan tak bisa lagi nama mereka nongol di laman Facebook. Jadi melihatnya secara komprehensif, tidak sepotong-potong. Tapi, seperti yang kita lihat dan baca, karakter orang-orang ex-FPI dan turunannya seperti PA 212 dan sejenisnya itu dengan sangat mudah membuat kesimpulan dan menuduh pemerintah yang berbuat demikian. Meskipun sebetulnya sebagian besar rakyat Indonesia juga pasti setuju, ormas di atas tak lagi menjadi trigger di laman Facebook dan juga gaduh saban harinya melalui simpatisannya yang rata-rata menggunakan akun fake. Memang tidak dapat dipungkiri, bisa saja penguasa disebut negara, Memang tidak dapat dipungkiri, bisa saja penguasa di sebuah negara menggunakan atau melakukan intervensi terhadap Facebook dengan menimbang dengan berbagai hal terkait dengan keutuhan bangsa dan negara mereka. Tapi perlu diketahui bahwa sejauh sebelumnya pihak Facebook juga sudah membuat aturan tersendiri sebagai bagian dari Facebook turut menjaga perdamaian dunia. Kasus di Indonesia terkhusus organisasi semacam ex-FPI dan turunannya tersebut juga nama-nama seperti Rizik, Munarman, dan Novel Bamukmin dipandang Facebook dapat memecah belah umat. Toh sekarang FPI menjadi ex-FPI dan menjadi organisasi terlarang di Republik Indonesia setara dengan PKI dan lain sebagainya. Mau ganti nama atau wajah hingga 1000 kali sekalipun, nampaknya image akan terus melekat, sebab orangnya juga tidak berubah. Dan baru-baru ini, nama Novel Bamukmin menjadi buah bibir lantaran namanya juga masuk daftar hitam Facebook. Seperti yang dapat kita duga, ia pun membuat kesimpulan tanpa bukti ada campur tangan penguasa.
Seharusnya kelompok-kelompok semacam di atas itu senang jika sudah tak dapat mengakses Facebook. Toh seperti yang mereka sering tuduhkan jika Facebook itu bikinan kafir, bukan? Jadi sudah sesuai dengan harapan. Lalu mengapa marah bahkan murka? Menurut Novel Bamukmin, mengatakan yang seharusnya layak masuk daftar hitam ialah aliran sesat komunisme, penista agama, sipilis, serta kemaksiatan dan kemungkaran. Harusnya yang dilarang semua yang bertentangan dengan Pancasila, tetapi Facebook untuk menjaga eksistensinya harus menjilat kekuasaan, katanya. Saya jujur tertawa membaca pernyataan tersebut. Bagaimana sipilis dipandang bisa masuk daftar hitam Facebook? Nampaknya ia sangat familiar sekali dengan nama penyakit sipilis atau raja singa tersebut. Novel Bamukmin sepertinya tidak mau menerima fakta, apalagi saat orang menulis namanya langsung di take down Facebooknya. Seolah Facebook itu jijik sekali melihat nama Novel Bamukmin sampai di take down. Pentolan 212 ini mempertanyakan mengapa hal itu bisa terjadi, padahal pihaknya selalu terdepan dalam aksi kemanusiaan. Ia mengatakan, Facebook sudah salah sikap atau terlalu lebay, kata Novel. Katanya terdepan dalam aksi kemanusiaan. Jika terdepan dalam aksi kemanusiaan, tentunya tidak ada demo berjilid-jilid dan mencaci maki orang di atas mobil komando seperti orang kesurupan. Maka tidak heran jika orang kemudian mempersepsikan aksi kemanusiaan kelompok mereka dulu hanya bungkus dan itu pun selayang pandang, agar disebarkan simpatisannya secara masif dan menutup aksi yang paling utama. Sudahlah, toh FPI sudah menjadi organisasi terlarang, dan bargaining power yang coba dibangun juga sekarang tak segarang masa puncaknya dulu. Mayoritas rakyat di Indonesia kiranya juga jauh lebih tenang dan damai. Buat apa ada organisasi semacam XFPI dan afiliasinya jika membuat masyarakat resah dan timeline gaduh, saling serang dan mencaci maki tak ada habisnya di sosial media. Dan kita berharap pemimpin Indonesia selanjutnya pengganti Jokowi tetap harus terus konsisten memberangus kelompok-kelompok yang beraliran fundamentalis agar kehidupan rakyat Indonesia minimal jauh lebih tentram, tak ada gesekan-gesekan di jalanan. Bagaimana menurut Anda? Demikian